Pembacaan firman Tuhan di Pengkhotbah 8. Pengkhotbah pasal 8 ayat 1 sampai dengan 17. Kita akan baca silih berganti. Ayat pertama saya bacakan, kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, dan seterusnya. Dan pada ayat terakhir kita akan baca bersama-sama. Pengkhotbah pasal 8 ayat 1 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan. Siapakah seperti orang berhikmat, dan siapakah yang mengetahui keterangan setiap perkara? Hikmat manusia menjadikan wajahnya bercahaya, dan berubahlah kekerasan wajahnya. Patuhilah perintah raja demi sumpahmu kepada Allah. Janganlah tergesa-gesa pergi dari hadapannya. Janganlah bertahan dalam perkara yang jahat, karena ia berbuat apa yang dikehendakinya. Karena kita raja berkuasa, siapa yang akan mengatakan kepadanya apakah yang bagian? Siapa yang mematuhi perintah tidak akan mengalami perkara yang mencelakakan, dan hati orang berhikmat mengetahui waktu pengadilan. Karena untuk segala sesuatu ada waktu pengadilan, dan kejahatan manusia menyimpan dirinya. Sesungguhnya ia tak mengetahui apa yang akan terjadi, karena siapakah yang akan mengatakan kepadanya bagaimana itu akan terjadi? Tiada seorang pun berkuasa menahan angin, dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Tak ada istirahat dalam peperangan, dan kebaikan tidak melepaskan orang yang melakukannya. Semua ini telah kulihat, dan aku memberi perhatian kepada segala perbuatan yang dilakukan di bawah matahari, ketika orang yang satu menguasai orang yang lain hingga ia celaka. Aku melihat juga orang-orang fasik yang akan dikuburkan boleh masuk, sedangkan orang yang berlaku benar harus pergi dari tempat yang kudus dan dilupakan dalam kota. Ini pun sia-sia. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali lipat lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap hadiratnya. Tetapi orang yang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan, dan seperti bayang-bayang ia tidak akan panjang umur, karena ia tidak takut terhadap hadirat Allah. Ada suatu kesia-siaan yang terjadi di atas bumi. Ada orang-orang benar yang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan orang fasik, dan ada orang-orang fasik yang menerima pahala yang layak untuk perbuatan orang benar. Aku berkata, ini pun sia-sia. Oleh sebab itu, aku memuji kesukaan, karena tak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari, kecuali makan dan minum dan bersukaria. Itu yang menyertainya di dalam jerih payahnya seumur hidupnya, yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Ketika aku memberi perhatianku untuk memahami hikmat dan melihat kegiatan dilakukan orang di dunia tanpa pengaruh yang Allah. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Amin. Puji nama Tuhan. Berbahagialah kita semua yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pagi yang indah ini Tuhan. Terima kasih untuk pagi yang cerah ini Tuhan. Untuk hari yang penuh sukacita ini Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk keberadaan kami. Kami percaya Tuhan semua karena kasih dan kemurahan-Mu, semua karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan, kami ada saat ini. Kami datang dengan segala kerendahan hati Tuhan untuk memuji menyembah-Mu Bapa. Ampuni kami Bapa, ampuni kami. Layakan kami Tuhan untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Terima kasih. Haleluya.
ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu.
Yes.
Allah kami yang layak kami sembah. Kami muliakan, kami agungkan, kami tinggikan. Kami percaya Allah Bapa untuk kebaktian kami dari awal pertemuan hingga akhir. Dan kami tabiskan hanya di dalam satu doa. Yesus Tuhan Allah kami. Bagi kita yang percaya, kita sama-sama katakan. Shalom Bapak Ibu, shalom. Yang di tempat ini, yang di rumah-rumah, shalom. Haleluya. Hari yang penuh sukacita, hari yang indah, amin. Alangkah indahnya kita saling mendoakan, amin. Minimal 5 orang, haleluya. Victory diberkati, saya diberkati, Anda diberkati, Anda diberkati, Anda diberkati, Anda diberkati. Kita semua haleluya. Lihat Victory, masih ingat kan? Haleluya. Victory, pemenang. Saya dan Anda victory. Yes, yes, yes. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita memang umat-umat pemenang, amin. Bahkan lebih dari pemenang. Karena bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Haleluya. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Dan bersama Yesus ada jalan keluar. Amin. Naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Bersama Yesus, bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, ada jalan keluar. Untuk apa? Untuk masalahku, untuk masalahku, untuk masalahku. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, ada jalan keluar. Untuk apa? Untuk masalahku, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Katakan Yesus, Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja sama Yesus, lakukan perkara. Bersama Yesus, tidak ada yang sama Yesus, ada jalan keluar. Untuk masalah, untuk masalah, untuk masalah kita semua. Yesus, Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Dengan ini kata Yesus, Yesus, tabib yang ajaib, Dia selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Dia Raja segala. Sekali lagi katakan, Dia Raja segala raja. Haleluya. Bersama Yesus kita lakukan perkara besar, amin. Dia tabib segala tabib, Dia dokter segala dokter, amin. Lihatlah Dia datang melawat seluruh bumi. Haleluya. Kita bangkit berdiri dulu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Lihatlah Dia datang melawat seluruh bumi. Lihatlah Dia datang melawat seluruh bumi, bagaikan gelombang membawa ke langit. Lihatlah Dia datang. Dia datang melawat
Tuhan kita, amin. Silakan duduk, haleluya. Sungguh Tuhan kita ajaib, mulia dan kuasa, amin, haleluya. Kita akan memberikan persembahan, haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa, haleluya. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi Tuhan. Kami bangga mempunyai Allah yang luar biasa, tabib yang ajaib, agung dan perkasa. Engkaulah Yesus Tuhan kami yang heran. Sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Sucikan persembahan kami, dapat memberkati, memperluas pekerjaan-Mu di tempat ini, di gereja kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau membalas berlipat-lipat kali ganda persembahan ini. Di dalam nama Yesus kami memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan pujian Aku Diberkati. Haleluya. Kasih setia, haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan, hikmat kebajikan setia bagiku. Bapakku bahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menjajakan. Diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Kasih setia Tuhan dari dulu sekarang tidak pernah berubah. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan, hikmat kebajikan setia bagiku. Bapakku bahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Karena Engkau alasanku, Engkau alasanku, bahkan segalanya. Lagi katakan Bapa alasanku, Bapa alasanku, bahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Karena sempurna anugerah Tuhan bagi. Kalian katakan atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita berdoa profetik untuk siang hari ini. Kita berdoa kepala, mari kita bersama-sama berdoa. Dengan iman kita katakan, dengan iman kita perkatakan doa-doa kita.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau sudah mengampuni dosa kami Tuhan. Kau membasuh kami Tuhan dengan darah-Mu yang murni. Ucap syukur dan terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan, gereja Fidici Tuhan akan menjadi berkat bagi banyak orang yang datang Tuhan berduyun-duyun dari utara, timur, selatan, barat untuk melayani Tuhan di gereja kami Victor. Setiap hari Minggu ada 1000 orang beribadah di gereja kami. Di dalam nama Yesus ada mukjizat terjadi di atas dalam gereja kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah menjadi kuat, yang susah dihiburkan, yang miskin menjadi kaya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mukjizat demi mukjizat terjadi di gereja ini sehingga nama Tuhan ditinggikan. Siapapun yang datang ke gereja ini dijamah, diberkati dan dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Keselamatan terjadi atas semua jemaat Victory, dari Victory Kids sampai Umas. Semua jemaat diselamatkan Tuhan dunia dan dibawa ke surga mulia. Terima kasih Bapa. Semua pelayan Tuhan hidup dalam kekudusan dan takut akan Tuhan. Semua melayani dengan sungguh-sungguh, dengan sehati, saling mendukung dan rela berkorban serta taat kepada pemimpin. Terima kasih ya Abah ya Bapa. Semua jemaat hidup taat kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan seumur hidupnya. Pelayanan Victory Kids semakin maju. Anak-anak datang berdundun dalam gereja ini. Ada 1000 anak-anak yang memuliakan Tuhan di gereja ini. Ada banyak guru-guru yang datang mengajar kebenaran firman Allah. Victory Generation bangkit. Anak-anak muda dalam gereja Victory bangkit jadi pemenang. Ibadah Victory Generation tiap minggu diurapi Tuhan. Ada 1000 youth dan teen datang beribadah di gereja Victory. Pelayanan youth bangkit. Para generasinya hidup dalam kekudusan. Penuh kasih Tuhan, setia melayani, saling bergandengan tangan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Victory Men diberkati, Victory Woman diberkati. Terima kasih ya Abah ya Bapak. PKV diberkati Tuhan dengan jiwa-jiwa yang baru. Keselamatan terjadi. Ada 100 PKV di gereja Victory yang tiap minggu bersatu, beribadah, memuliakan nama Tuhan. Umas diberkati, Victory Band diberkati. Gembala dan istri dan anak-anak hidup dalam kekudusan, hidup rukun selalu, saling mengasihi, saling melayani, saling menghormati, saling pengertian, dan hidup dengan penuh damai sejahtera. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ucap syukur dan terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam segala terkasih dan Tuhan, saatnya kita persiapkan segenap untuk jiwa pikiran kita. Kita akan masuk dalam sabda Tuhan. Kita mau mendengar nasihat dari Tuhan yang terbaik buat kita. Amen. Yes. Yang mulia hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di
usir kami menyimpang dan hancurkan segala kuasa-kuasa yang coba mengganggu kami. Kami akan hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Kuasai segala roh tubuh jiwa. Amin. Biar kami fokus pada Yes. kami percaya Tuhan. Kami telah memuji menyembah Engkau. Saatnya kami mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa-Mu yang tak terbatas. Sehingga ketika firman disampaikan, nama Yesus Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami percaya setiap firman yang disampaikan ini merupakan benih yang ditaburkan bagi setiap kami. Akan bertumbuh dalam kehidupan kami. Menjadi rema, membentuk karakter demi karakter. Diperbaharui seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus. Saatnya kami mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kami serahkan kepada-Mu. Haleluya, haleluya. Shalom. Waduh, saya di depan 1000 orang. Haleluya. Puji Tuhan. Senang bisa beribadah kembali ya di hari Minggu ini, meskipun dengan protokol yang benar-benar terbatas ya, saudara. Begitu masuk langsung ditembak ya. Haleluya. Ada yang 32, ada yang 34. Ternyata salah pencet. Kebayi ya, dipencetnya yang kebayi. Harusnya orang dewasa ya. Ya, haleluya. Nah, tapi senang kita bisa berkumpul bersama-sama beribadah pada hari Minggu ini ya, saudara. Ada sukacita di dalam hati saya. Dan tadi pagi sebelum beribadah ya, pagi-pagi kan subuh saya bangun, saya berdoa, Tuhan, kita mau beribadah awal ya, pertama di bulan Juni ini, dan setelah 3 bulan ya kan, setelah 3 bulan kita tidak beribadah ini, bagaimana Tuhan? Apakah aman untuk kita, apakah safe untuk semua jemaat, untuk saya, untuk keluarga, untuk saudara semua ya. Dan saudara tahu dalam hati ya, Tuhan berbicara, kalau orang datang, kalau kamu datang untuk mencari aku, maka kamu akan mendapatkan kelegaan. Kalau orang datang, kamu datang untuk benar-benar merendahkan diri di hadapanku, maka aku akan meluputkan dari setiap persoalan, dari setiap masalah, dari setiap sakit penyakit. Amin, saudara. Jadi saya berkata, Tuhan, terima kasih. Hatiku mau mencari Engkau dengan segenap hatimu, dengan segenap hatiku, dan demikian juga dengan semua saudara-saudara pada pagi hari ini. Biarlah kita mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Amin, saudara. Bukan karena kebiasaan lagi. Ini namanya ibadah new normal ya, saudara. New normal, semuanya new normal. Normal tapi baru istilahnya ya. Jadi kita sudah ibadah normal tapi baru. Barunya gimana Pak Hendra? Dulu karena kebiasaan hari Minggu. Tapi sekarang kita mulai membangun new normalnya. Benar-benar kita rindu akan Tuhan. Amin, saudara. Benar-benar kita datang melayani Tuhan di sini, beribadah bersama-sama dengan suatu motivasi hati menyenangkan Tuhan. Bukan karena terpaksa, bukan karena mau dapat uang, bukan karena mau dipuji orang, bukan karena mau ketemu si ini, si itu, tapi benar-benar karena kerinduan hati kita kepada Tuhan. Haleluya, saudara. Ini yang saya katakan, bahwa Tuhan katakan tadi, bahwa kalau engkau dengan segenap hatimu mencari aku akan meluputkan engkau dari setiap masalah, dari setiap sakit penyakit. Jadi saudara cari Tuhan, maka Tuhan berkenan bertemu dengan kita. Amin. Nah, pagi hari ini kita akan berbicara tentang perjanjian dengan Tuhan. Saudara lihat firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Keluaran pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Haleluya. Ini juga menjadi new normal bagi saya ya. Karena minggu-minggu kemarin kalau ibadah di rumah cuma 1-2 orang. Jadi kalau saya bilang mari buka, dan saya berkata buka Alkitab ini dan katakan amin, cuma 1-2 orang. Amin. Haleluya. Nah, sekarang dengan new normal ada 1000 orang di sini yang sudah dapat Alkitab
Alkitab, firman Tuhan, Kejadian pasal 12, katakan sama-sama, amin. Oh, haleluya. Benar-benar luar biasa ya. Kita membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, Kejadian pasal 12 ayat pertama sampai ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka, dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan. Lalu sampai di situ, Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Haleluya. Kalau sudah baca firman Tuhan di sini, maka sudah akan bertemu dengan satu nabi yang terkenal, diakui oleh semua agama ya, baik Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Yahudi dan Islam ya. Agama-agama besar di dunia mengakui tentang orang ini, namanya Abram. Kemudian dia nanti berubah menjadi Abraham karena namanya diubah oleh Tuhan. Saudara, kalau kita pelajari firman Tuhan tentang Abram ini, maka kita akan meniru ketaatannya. Apa ketaatan yang bisa kita tiru? Itu yang akan kita pakai dalam kehidupan kita. Kita sudah belajar ketaatan Salomo, ketaatan Ayub, Ruth, Elimelek dan Naomi. Lalu terakhir kemarin Esther ya. Nah, sekarang kita belajar ketaatan dari Abram ini. Apa yang bisa kita tiru, saudara? Sebelumnya, kalau saudara lihat beberapa ayat di atasnya, yaitu ayat 11 ya. Ini kan tadi pasal 11. Tadi kan kita lihat ini pasal 12, maka saudara akan bertemu dengan kejadian dari Abram yang pergi dari daerahnya. Dia berasal dari namanya Ur Kasdim. Diajak sama bapaknya Tera untuk pergi ke Kanaan. Tetapi sebelum mereka sampai ke Kanaan, mereka mampir di Haran. Ya, saudara, kalau saudara lihat pasal 11 ayat-ayat terakhir, maka saudara akan ketemu dengan silsilah keluarga Tera. Tera itu punya 3 anak. Yang pertama Abram, yang kedua Nahor, yang ketiga Haran, saudara. Haran meninggal, kemudian Tera mengajak Abram dan Nahor untuk pergi ke tanah Kanaan. Tapi Nahor tidak mau. Yang mau hanya Abram dan istrinya. Bayangkan saudara, seorang anak diajak bapaknya, anaknya mau. Jarang-jarang loh saudara. Biasanya anak zaman sekarang ya. Tapi di Victory sih, anak-anak Victory, apalagi anak gembala, waduh, baik-baik semua. Haleluya. Tidak pernah nggak harus lakukan begitu ya. Selalu mau menjalankan begitu, puji Tuhan. Saudara, anak zaman sekarang yang di luar sana, kalau dikasih tahu sama bapaknya, sama mamanya, sama ibunya, sama orang tuanya, itu kadang-kadang dan seringkali memang tidak mau diikutin ya saudara. Tetapi kalau anak-anak kita semua mau diberkati oleh Tuhan, seperti Abram, dia menjadi orang yang taat kepada orang tuanya. Bahkan dia mengajak istrinya untuk pergi bersama dengan Tera, saudara. Nah, mengapa mereka pergi? Biasanya orang kalau pergi dari daerahnya, ya,
dari tanah kelahirannya karena dia ingin mencari kehidupan yang lebih baik. Mungkin saja daerah itu kelaparan, mungkin saja daerah itu minus, dia tidak mendapatkan penghidupan di sana, maka dia harus pergi mencari tempat kehidupan yang lebih baik. Artinya dia migrasi dari daerah kelahirannya, dari bahasanya, dari kampungnya, dari orang-orang yang saudara-saudaranya. Dia harus pergi dari Ur Kasdim ke Haran, saudara. Itu awalnya Abram bersama dengan Tera bapaknya. Dan itu perjalanan jauh ya, bisa sekitar 2 hari kalau berjalan. Itu perjalanan yang jauh, saudara ya. Jadi dia tinggalkan karena dia taat kepada bapaknya. Lalu di Haran, saudara, bapaknya itu bikin usaha, bikin pekerjaan. Abram tentu saja membantunya. Abram tentu saja taat kepada orang tuanya. Ini Abram ini bukan anak 5 tahun, 10 tahun, tapi dia sudah menikah. Dia sudah punya istri. Itu umurnya kira-kira 30-40 tahun lah, udah dewasa, saudara. Tapi dia masih mau taat kepada bapaknya. Lalu saudara baca tadi, ternyata ketika bapaknya meninggal, saudara, Tuhan datang kepada Abram dan Tuhan berfirman kepada Abram. Dia berkata begini, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudara, inilah perjanjian awal antara Tuhan dengan Abram. Dan firman Tuhan ini masih berlaku untuk saya dan saudara. Apa berlakunya Pak Hendra? Berlakunya perjanjiannya. Perjanjian Allah dengan Abraham berlaku untuk saya dan saudara. Kenapa? Karena secara rohani saya dan saudara yang beriman kepada Yesus menjadi anak Abraham. Yang percaya katakan amin. Kita semua bukan orang Israel, tetapi begitu kita percaya kepada Yesus, kita menjadi Israel rohani. Diangkat anak oleh Yesus. Jadi saya dan saudara menjadi anak Yesus. Nah, Yesus itu berasal dari suku Yehuda. Yehuda itu anak dari Israel. Israel itu namanya Yakub. Yakub itu cucunya Abraham, saudara ya. Jadi kita semua ini adalah anak-anak Abraham secara rohani karena iman kepada Yesus. Nah, perhatikan, karena kita anaknya Abraham, maka kita berhak mewarisi berkat yang Tuhan berikan kepada Abraham. Ini penting sekali, saudara ya. Kalau kita dapat warisan senang, benar nggak, saudara ya? Dapat warisan gede, semua orang pasti senang ya. Nah, ini warisannya Abraham untuk kita, berkat Abraham untuk kita yang Tuhan berikan kepada Abraham. Lihat ayat yang kedua. Ayat yang kedua, Tuhan berkata kepada Abraham, kalau kamu pergi dari negerimu, kamu pergi dari sanak saudaramu, kamu keluar dari negeri ini dan pergi ke tempat yang aku tunjukkan kepadamu, maka ini ayat yang kedua, ini berkatnya, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Yang percaya berkat ini datang kepada dia, katakan yang paling besar amin. Haleluya. Dan terjadi bagi saudara yang percaya. Haleluya. Berkat Abraham turun sampai kepada anak cucunya, termasuk kepada kita semua yang percaya kepada Yesus menerima berkat Abraham ini. Tetapi ya saudara, ada syaratnya. Syaratnya apa? Dia harus mengikat janji dengan Allah terlebih dahulu. Allah berfirman, Abraham, kamu pergi dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dan Abraham taat dan dia pergi, saudara ya. Nah, ini kalau kita mau menerima berkat Abraham itu juga, kita pun harus melakukan hal yang sama. Oh, bukan kita pergi dari kampung kita, bukan, saudara, itu jasmani. Tapi karena kita anak Abraham secara rohani, ya saudara, maka ini berbicara kepada kita secara rohani juga.
Pergi dari negerimu. Artinya apa? Kita harus tinggalkan budaya, kebiasaan yang buruk dari negeri di mana kita berasal. Kalau negeri di mana kita berasal itu kebiasaannya mabok, ya, kebiasaannya judi, kebiasaannya hidup kawin cerai, kebiasaannya hidup tidak percaya kepada Tuhan, maka kebiasaan negeri itu harus kita tanggalkan, harus kita buang dari diri kita, harus kita pergi ke tempat di mana Tuhan perintahkan kepada kita. Tempat apa itu? Yaitu tempat di mana orang melakukan firman Tuhan. Tempat di mana ada firman Tuhan di sana. Tempat di mana saudara melakukan kebenaran firman Tuhan dengan sebebas-bebasnya. Itulah tempat itu. Tempat itu bisa di mana saja. Bahkan bisa di tempat ini, di rumah saudara, atau dimanapun di mana saudara dapat melakukan firman Tuhan. Itulah negeri di mana saudara harus pergi. Dan kalau saudara melakukan ini, maka firman Tuhan ini berlaku bagi saudara, yaitu kita semua mendapat berkat dari Abraham. Amin, saudara. Yang kedua, pergilah dari sanak saudaramu. Sanak saudaramu itu berbicara apa? Sanak saudara itu berbicara tentang kebiasaan-kebiasaan dalam keluarga. Ya kan? Kalau tadi kebiasaan-kebiasaan suku, kebiasaan-kebiasaan negeri, kalau ini kebiasaan-kebiasaan buruk dari keluarga masing-masing, ya. Saya punya keluarga, saudara punya keluarga, saya punya orang tua, ayah, saudara punya keluarga dari ibu, ya. Mereka punya kebiasaan-kebiasaan yang kemudian mempengaruhi saya dan saya anggap itu benar. Demikian juga dengan saudara. Mungkin saudara punya kebiasaan ini dan saudara berpikir itu betul, tetapi itu tidak benar, saudara. Itu salah sama sekali. Haleluya. Saudara, waktu saya masih umur seperti Priscilla begini, ya, saya punya keluarga itu tukang jual alkohol, ya. Kalau di Manado namanya cap tikus. Nah, itu saudara, ya. Jadi saya ditugaskan keluarga saya untuk pergi beli di pasar dan dijual, ya, saudara. Jadi malam-malam orang datang beli, minumnya cap tikus itu mabok, saudara, ya. Tetapi saya yang beli, saya nggak pernah minum. Uang saya banyak, ya, saudara. Semakin mereka mabok, semakin duit saya banyak, ya, saudara, ya. Itu kebiasaan, ya, saudara, di keluarga kami. Tetapi itu saya tinggalkan. Kenapa, saudara? Karena itu nggak baik untuk saya teruskan. Haleluya, saudara. Demikian juga saudara punya kebiasaan dalam keluarga saudara. Kalau mau mengikat janji dengan Tuhan, kalau mau menerima berkat daripada Tuhan, berkat Abraham, Ishak dan Yakub ini, saudara perlu meninggalkan kebiasaan buruk dari keluarga saudara. Supaya apa? Supaya saudara mengikat janji dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan, engkau tidak bisa berjanji kalau engkau tidak setuju, sepakat, ya. Kita sama-sama sepakat hari ini beribadah di gereja, maka kita datang bersama-sama, ya, berkumpul bersama-sama, sepakat. Nah, demikian juga Tuhan berjanji dengan Abraham, pergi, maka aku akan memberkati engkau. Dan kalau saudara baca firman Tuhan, nanti kita pelajari minggu-minggu akan datang, Abraham itu menjadi, saudara punya kekayaan yang luar biasa. Dan saudara, dia bahkan dianggap seperti raja karena kekayaannya sangat-sangat besar. Bahkan ketika dia memilih tempat yang tandus, karena keponakannya Lot pilih tempat yang basah begitu, di tempat tandus pun itu Tuhan berkati. Ini luar biasanya Abraham. Dan saya mau katakan kepada saudara, di tengah-tengah COVID-19, di tengah-tengah penyakit corona ini, meskipun orang bilang susah, makan susah, beras aja susah, kalau saudara mengikat janji dengan Tuhan, di tempat kering pun, di tempat penyakit pun, Tuhan sanggup memberkati saudara. Amin. Asalkan perjanjian dengan Tuhan ini kita jalankan benar-benar di dalam kehidupan kita. Kita jalankan benar-benar nyata dalam kehidupan kita. Nah, kita lihat yang ketiga,
Yang pertama, pergi dari negerimu. Yang kedua, pergi dari sanak saudaramu. Yang ketiga, pergi dari rumah bapakmu. Rumah bapakmu ini bicara apa? Bicara kenyamanan pribadi, ya. Kita di rumah punya kamar pribadi, tempat kita ngumpet, tempat kita, waduh, pokoknya nyaman lah di situ. Ini namanya kenyamanan pribadi. Dan kalau secara rohani ini berbicara tentang dosa pribadi, ya, saudara. Saya punya kebiasaan buruk, saudara juga punya kebiasaan buruk. Kalau kita mau menerima berkat Abraham ini, kebiasaan buruk ini harus ditanggalkan, harus dibuang dalam kehidupan kita, harus kita benar-benar kita buang dari hidup kita. Saya punya kebiasaan buruk, suka marah, ya saudara. Dan Ibu Nola selalu berkata, "Papa, kok papa ngegas begitu ya? Kenapa emangnya? Iya, ini kan baik-baik aja kita ngomongnya seperti orang marah-marah." Gitu. "Enggak, saya nggak marah," saya bilang. "Enggak, itu kebiasaan buruk, itu harus dibuang," katanya. Oke. Ya, terima kasih untuk masukan, ya kan? Jadi ini kebiasaan buruk. Kita bicara menurut kita baik, ya. Maksudnya nggak ada persoalan, nggak ada yang ingin kita marahin, enggak kan? Tapi karena ya kebiasaan itu, ya, kita anggap biasa, tapi bagi orang lain itu ternyata melukai. Jadi saya bilang, mohon maaf. Nah, ini kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk ini harus dibuang dari hidup kita. Harus kita berubah. Kenapa, saudara? Karena kita mau terima berkat Abraham, mau mengikat perjanjian dengan Tuhan. Jadi 3 hal ini ketika saudara keluarkan dari hidup saudara, saudara berhak menerima berkat Abraham ini. Dan berkat Abraham ini, firman Tuhan katakan, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat." Haleluya. Katakan sama-sama, aku mau diberkati supaya menjadi berkat. Aku diberkati, aku dilimpahi atas alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin, saudara. Ini nyanyian pujian yang kita nyanyi tadi, ya. Dan itu saya bilang, amin Tuhan, aku terima berkat. Tapi jangan lupa, ternyata kita kalau mau diberkati oleh Tuhan dan terima berkat itu untuk urusan panjang, ya saudara, bukan hanya sekali dapat, kita perlu menjadi berkat. Karena apa? Begitu berkatnya datang, kita jadi berkat. Berkatnya akan datang terus mengalir seperti air dan tiada putus-putusnya. Amin, saudara. Demikian, jadi kita harus menjadi berkat. Lalu yang ketiga, ayat yang ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Tuhan suka memberkati orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan suka menyediakan berkat kepada orang yang mengadakan perjanjian dengannya. Kalau saudara mau mengadakan perjanjian dengan Tuhan untuk melepaskan ketiga hal ini, urusan suku, urusan keluarga, kebiasaan-kebiasaan pribadi, ya saudara, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan memberkati kita. Dan kalau Tuhan memberkati kita, saudara, berkatnya luar biasa. Bahkan sampai ada orang yang mengutuk kita, saudara, itu akan dikutuk oleh Tuhan. Kita nggak usah kutuk orang itu, Tuhan yang akan kutuk dia. Ya saudara, bahkan kalau ada orang yang memberkati kita, Tuhan yang akan memberkati orang itu. Haleluya, saudara, ya. Kalau orang itu memberkati kita, maka Tuhan akan melimpahi dia dengan berkat. Tetapi sebaliknya, kalau orang itu mengutuk kita, gak usah kita balas. Tuhan sendiri yang akan balas kepada dia. Tuhan sendiri yang akan berbuat jahat kepada dia, saudara. Karena dia berbuat jahat kepada kita. Ini berkatnya luar biasa, saudara. Maka saya berkata, Tuhan, benar ya, kalau kita datang kepada Tuhan, kita dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan akan memberkati ekonomi kita. Terlebih lagi, Tuhan akan memberkati kesehatan kita. Terlebih lagi, Tuhan akan memberkati keluarga kita. Kalau kita pergi
dari kebiasaan buruk kita. Kita tinggalkan segala kebiasaan keluarga kita. Kita tinggalkan segala kebiasaan buruk dari orang-orang negeri kita, satu suku bangsa kita. Saudara akan lihat bagaimana Tuhan menyertai dan memberkati saudara. Haleluya. Saya di masa-masa krisis seperti ini heran-heran bagaimana Tuhan itu menyediakan berkat dengan luar biasa, saudara ya. Dan kami melihat pertolongan Tuhan. Kami melihat bagaimana Tuhan membuka jalan dalam kehidupan kami. Haleluya ya. Kemarin aja Pak Morris sampai bingung untuk bawa berkatnya kemana. Haleluya, puji Tuhan. Nah saudara, ada hal-hal yang dimana Tuhan menyediakan berkat bagi kita. Lalu kemarin saya bilang, bukan coba kita bikin ayam ungkep. Dan ayam itu ternyata juga laris juga, saudara. Haleluya. Ya, ternyata kita coba hal yang baru itu selalu ada pertolongan Tuhan, ada berkat Tuhan. Jadi semuanya itu saya ingin tularkan kepada jemaat Victory. Saya ingin tularkan kepada semua orang. Dan Ibu Nola berkata, Pak, ternyata bukan cuma kita, Pak, tapi ada teman-teman kita juga yang melakukan usaha yang sama ya. Dulu saudara, mereka berkata, Tabu jangan bikin usaha katanya. Hamba-hamba Tuhan, jangan ya. Tetapi sekarang ya, ada banyak hamba-hamba Tuhan yang kemudian membuka usaha yang mirip-mirip dengan usaha kami. Ya kenapa saudara? Kita mau memberi teladan. Seperti Paulus memberi teladan, dia memiliki usaha tukang tenda. Demikian kita hamba-hamba Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita dari setiap usaha kita. Jadi kalau usaha saudara dapat menghasilkan berkat bagi saudara, jadikanlah itu saluran berkat bagi orang lain. Tapi kalau usaha itu tidak mendatangkan berkat bagi saudara, saudara mulai berpikir usaha apa yang bisa saudara buka lagi yang lain dan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya saudara, apalagi kalau usaha yang saudara usahakan itu mendatangkan kutuk bagi orang lain. Seperti usaha saya dulu ya, jual beli cap tikus saudara ya, itu datangkan kutuk bagi orang lain. Bagi saya dapat berkat, duitnya banyak saudara ya. Jual alkohol, itu kalau hari Sabtu, itu panen lah. Kenapa? Karena orang Sabtu itu dapat banyak duit ya, karena kegajian mingguan begitu. Dia beli itu ya, mereka mabok sampai pagi ya, kita uangnya banyak. Tapi itu usahanya nggak mendatangkan berkat ya saudara, itu harus ditanggalkan. Kalau kita tanggalkan kebiasaan buruk seperti ini, maka Tuhan akan melimpahi berkatnya kepada kita. Kita itu dipanggil Tuhan untuk keluar. Dan inilah yang namanya gereja. Dalam bahasa Yunaninya dipakai kata eklesia. Eklesia itu artinya orang-orang yang dipanggil keluar dari dunia, dari kegelapan masuk kepada terang. Itulah eklesia, gereja. Gereja dengan eklesia itu sama ya. Artinya orang-orang yang dipanggil keluar. Jadi kita sebagai orang Kristen ini adalah orang-orang eklesia. Orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan dunia, dari kebiasaan buruk suku bangsa, dari kebiasaan buruk keluarga kita, dari kebiasaan buruk pribadi kita untuk kita melangkah keluar. Kalau keluarga kami ya, itu kebiasaan buruknya kawin cerai. Ya itu dia, kebiasaan buruk kami. Itu dalam keluarga. Ini harus kami tinggalkan. Kenapa? Karena ini tidak menjadi berkat. Kehidupan kita ini harus kita berani tinggalkan karena kita dipanggil untuk keluar menjadi berkat bagi orang lain. Kebiasaan yang lama harus kita tanggalkan. Kenapa? Karena kehidupan yang lama itu tidak akan membuat kita diberkati oleh Tuhan, malah kita akan dimurkai oleh Tuhan. Jadi saudara, biarlah kita yang sudah menerima berkat dengan Tuhan menjadi berkat, membuat orang lain juga diberkati, bukan membuat orang lain kena kutuk, bukan membuat orang lain malah melakukan kejahatan, tetapi kita benar-benar menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, saya merenungkan bagaimana Tuhan memberkati saya, dan saya berkata, Tuhan terima kasih. Lalu suatu saat saudara, ada seorang anak saya ya, dari sekian banyak anak saya, haleluya ya, saya berkata kepada dia, begini ya, kamu bikin begini ya. Saudara, saya pikir dia akan melakukan seperti itu, tapi ternyata dia bikin yang lain saudara. Waduh,
itu saya kesel, saya marah, dan ingin saya keluarkan, tapi aduh takut, saudara ya. Jadi saya pendam aja dalam hati, dan saya cuma cerita sama Tuhan, Tuhan saya kesel banget sama anak ini. Saya, aduh ya Tuhan, saya bencilah sama anak ini. Ya kira-kira begitu, saudara. Nah, tahu-tahu saudara, dalam hati saya Tuhan berkata, kalau kamu merasa seperti itu, begitulah aku merasa seperti itu ketika kamu melakukan ini terhadap aku. Saya berkata, waduh, berarti ini tabur tuai Tuhan ya. Iya, dia bilang begitu ya. Apa yang kita lakukan di masa lalu, Tuhannya sedih, Tuhannya sebetulnya dongkol kesel sama kita, tapi dia membiarkan kasihnya mengalir dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya mendidik kita. Sebetulnya Tuhan kalau dia tidak kasih yang besar, itu bisa kita dimarahin, dimatikan. Tapi kasihnya yang begitu besar kepada kita, membuat kita itu bisa terus belajar dari setiap kesalahan kita. Jadi saya berkata, oke Tuhan, baik, saya mengampuni anak saya ini, dan saya berdoa supaya dia diberkati oleh Tuhan. Saya berdoa supaya anak saya ini bisa diurapi Tuhan, bisa mendengar suaramu dan taat kepada Engkau. Dan saudara tahu, anak kami itu kemudian berubah, dan sekarang ini sudah menjadi anak yang terbaik di dunia. Haleluya, saudara, amin. Jadi apa yang kita lakukan ternyata itu membuat Tuhan, saudara, itu menjadi punya perasaan yang sama. Kenapa? Karena Yesus itu kan manusia sebetulnya, ya kan? Yang pernah menjadi manusia, dan kemudian dia mati, dia bangkit kembali, dan dia naik ke surga, saudara. Tuhan merasakan seperti yang kita rasakan. Jadi begitu kita sekarang, oh saya dipanggil keluar dari kehidupan dunia ini. Kenapa? Karena saya ingin menyenangkan Tuhan. Oh, saya dipanggil keluar dari kebiasaan buruk ini. Supaya apa? Supaya saya menyenangkan Tuhan saya. Saya dipanggil keluar untuk menanggalkan segala dosa ini, segala kebiasaan ini. Supaya apa? Supaya saya menjadi eklesia. Supaya saya menjadi gereja. Gereja bukan gedung, tetapi gereja adalah orang yang dipanggil keluar dari dunia ini. Supaya apa? Supaya kita boleh menerima berkat. Boleh menerima berkat yang dari Tuhan. Bukankah Tuhan sudah memberkati kita? Bukankah Tuhan sudah menyelamatkan kita? Mari kita senangkan Dia. Amin, saudara. Bukankah Tuhan sudah menolong kita? Mari kita mau dekat dengan Tuhan, dan Tuhan mencari orang-orang yang taat kepadanya. Amin, saudara. Jadilah orang-orang yang taat. Jadilah orang-orang yang merindukan Tuhan. Jadilah orang-orang yang mengikat perjanjian dengan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mau berjanji dengan Engkau. Aku tanggalkan ini, dan biarlah berkat Abraham turun juga atas hidupku. Hidupku diberkati oleh Tuhan. Yang mau katakan amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Penyanyi sungguh besar sekian. Oke. Mari kita renungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Setelah renungkan firman Tuhan, bagaimana Tuhan sudah memberkati saudara, bagaimana Tuhan sudah menolong saudara, bagaimana Tuhan sudah memberkati kita. Katakan sama-sama, sungguh besar setiamu Tuhan dalam hidupku. Aku bersyukur karena Engkau sudah menolongku. Dan hari ini aku mau mengikat perjanjian dengan Engkau. Mari Tuhan, Engkau menjadi Tuhanku dari sekarang sampai selama-lamanya, menyertai hidupku dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan berkat-Mu ada atas hidupku dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan hari ini Tuhan, aku mau tinggalkan semua kebiasaan buruk dari tanah kelahiranku, dari keluargaku, dari diriku pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kenyamanan yang tidak membawa berkat bagi Tuhan dan orang lain, aku tanggalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kebiasaan-kebiasaan buruk dari orang tuaku, dari keluargaku, dari tanah kelahiranku, dari diriku pribadi, aku tanggalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku mau hidup normal
yang baru, new normal di dalam Tuhan, untuk menerima perjanjian dengan Tuhan, mengikat janji dengan Tuhan, supaya menerima berkat Abraham dalam hidupku dan keluargaku sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Amin. Haleluya, haleluya. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Amin. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam perbuatanku, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib. Amin. Terukir dalam kehidupanku. Amin. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku hari ini Tuhan, kami berjanji di hadapan Engkau, dan biarlah perjanjian-Mu yang kami ikatkan kepada Engkau tadi boleh sampai kekal. Dari sekarang boleh berlaku untuk kehidupan kami, mulai dari hari ini dan sampai selama-lamanya. Di tengah-tengah penyakit corona, di tengah-tengah situasi, kondisi ekonomi, politik maupun sosial sekarang, kekacauan ataupun kekhawatiran banyak orang, kami hari ini memilih mengikat janji dengan Engkau, karena kami tahu di dalam Engkau kami aman. Di dalam Engkau kami mengalami kemenangan. Dalam Engkau kami mengalami keberhasilan, kesuksesan dan berkat yang luar biasa, baik jasmani maupun rohani. Untuk itu ini janji kami kepada Engkau Tuhan. Saudara yang ada di rumah, saudara yang ada di gereja ini, biarlah saudara memandang Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan katakan, aku percaya Tuhan janji-Mu ajaib bagiku. Aku percaya janji-Mu berlaku atas hidup dari sekarang sampai selama-lamanya. Berlaku atas hidupku, anak cucuku, dari sekarang sampai selama-lamanya. Sebagai anak Abraham secara rohani, karena iman kepada Yesus, kami terima janji Abraham terjadi dalam hidup kami. Kami diberkati berlimpah-limpah untuk menjadi berkat bagi orang lain. Siapapun yang memberkati kami akan Engkau berkati, dan siapapun yang mengutuk kami akan Engkau kutuk Tuhan. Hari ini kami nyatakan terjadi kelimpahan berkat Tuhan dari seberang lautan, itu dikirim ke dalam hidup kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha mata pencarian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat bangsa-bangsa Tuhan kirimkan atas hidup kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Kesehatan, kekuatan, berkat anugerah Tuhan berikan dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami terima Tuhan, kami terima Tuhan janji-Mu ajaib di dalam kehidupan kami. Kami terima Tuhan pertolongan-Mu terjadi dalam hidup kami. Haleluya. Oh, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segala
segalanya bagiku. Amin. Ku janjimu ajaib. Amin. Berukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku tak akan ku akan haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya janjimu ajaib bagi kami. Kami percaya kami tidak akan goyah dan janjimu tidak akan berubah, karena Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah. Janjimu untuk Abraham tetap berlaku bagi anak cucu Abraham, bahkan sampai dengan kami, anak-anak Abraham secara rohani, karena iman percaya kami kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan hari ini kami terima janji itu berlaku dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Katakan sama-sama, aku batalkan segala kutuk-kutuk kuasa kegelapan di dalam Yesus. Segala kutuk aku tolak dalam nama Tuhan. Pergi dari tangan datang di dalam roh kegagalan, segala roh keminaan, usir dari hidup di dalam nama Tuhan. Pergi di dalam semua roh sakit penyakit, jangan datang lagi. Semua rekaan, semua roh maut, semua roh sakit penyakit, aku usir dari hidup dalam nama Yesus. Jangan datang lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Terus menguasai hidupku dari sekarang sampai kemudian dalam nama Tuhan. Amin. Silakan duduk. Saya mengundang Pak Horis, mari maju depan. Kita akan mengadakan perjamuan kudus. Kita akan nyanyikan satu pujian.
Kita berdoa. Tuhan, kami memegang roti ini, lambang daripada tubuh-Mu yang terpaku di atas kayu salib. Mari berkatilah roti ini, ubahkanlah roti ini menjadi tubuh-Mu, dan biarlah tubuh-Mu kami nikmati bersama-sama hari ini, menguatkan kami, memberkati kami, menyatukan kami dengan Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan, biarlah hidup kami tertanam dalam Engkau, dan Engkau tinggal dalam hidup kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Menguatkan kami, memberkati kami, menjauhkan kami dari meja operasi, menjauhkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, maupun menjauhkan kami dari semua kutuk-kutuk yang dilemparkan orang jahat atas hidup kami. Biarlah Tuhan memberkati roti ini, dan Tuhan menguduskannya. Sebelum kami terima ya Tuhan, kami angkat di hadapan Engkau, Tuhan jamah dan Tuhan urapi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima pada Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengangkat juga cawan anggur di hadapan Engkau, lambang daripada darah-Mu yang tertumpah di kayu salib, menyucikan kami, menguduskan kami. Kami melihat salib-Mu Yesus, dan di sana ada darah-Mu yang tertumpah dari atas kepala sampai ujung kaki-Mu. Darah-Mu tertumpah ke atas bumi sebagai lambang Engkau menanggung semua dosa-dosa kami. Sebagai lambang Engkau menyucikan, membasuh semua kesalahan, semua kebiasaan-kebiasaan buruk kami yang kami lakukan di masa yang lalu, masa sekarang, dan bahkan masa yang akan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau ubahkan anggur ini, oh Tuhan, menjadi darah-Mu, sehingga ketika kami meminum darah-Mu, oh menyucikan kami, memberkati kami, menyatukan kami dengan Engkau, menjauhkan segala sakit penyakit, mencuci segala kuasa-kuasa kegelapan yang menaruh kuasanya atas kami. Dari sekarang sampai selama-lamanya kami bebas terlepas karena kuasa Tuhan, oleh karena anggur yang penuh kuasa yang kami minum hari ini. Berkatilah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan dan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Di salib Yesus menderita demi aku, darahnya hapus dosaku. Oh amin. Bilurnya Dia tanggung sembuhkan, kemenangan ku raih karena di salib. Haleluya. Di salib Yesus menderita demi aku. Amin. Darahnya hapus dosa. Oh bilurnya Dia tanggung sembuhkan, kemenangan ku raih karena. Dengan iman katakan kemenangan. Kemenangan ku raih karena kemenangan aku raih, kemenangan ku raih karena salib. Haleluya, haleluya. Katakan sama-sama, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengalami kemenangan Kemenangan di dalam Engkau. Tubuh dan darah-Mu telah menyucikan kami, menguduskan kami, memberikan kekebalan secara rohani dalam hidup kami dari semua panah api si jahat.
Kami terima kemenangan karena salib yang kami terima sekarang ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah namamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati, silakan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Luar biasa firman Tuhan yang diberitakan. Kami ucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan, dan juga terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah membawakan firman Tuhan dan juga memimpin kita dalam perjamuan kudus. Terima kasih Pak. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Dan selanjutnya kita akan dengarkan pengumuman. Untuk pengumuman minggu ini, ibadah Victory Man masih tetap di rumah, kita ibadah live streaming. Tapi bagi yang bertugas, dimohon untuk datang ke gereja untuk bersama-sama membawakan firman juga puji-pujian. Puji Tuhan. Dan untuk ibadah Victory Woman diadakan di gereja seperti yang lalu, jam 7 malam sampai dengan selesai. Juga di hari Jumat PKV Nafiri kita tetap untuk pelayan-pelayan Tuhan diadakan hari Jumat, cuma jamnya di jam 6 sore. Jam 6 sore sampai dengan selesai. Diteruskan dengan latihan untuk pelayanan di ibadah hari Minggu. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Demikian pengumuman. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan yang kedua. Haleluya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Puji syukur, hormat dan kuasa hanya bagimu Tuhan. Ucap syukur dan terima kasih Tuhan. Ya Allah, seperti Engkau Yesus. Kami akan memberikan persembahan Tuhan untuk diakonia, perpuluhan, pembangunan. Bapa memberkati persembahan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan kemuliaan buat nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita naikkan pujian. Kau datang dari surga mulia. Haleluya. Datang dari surga mulia, membawa keselamatan kekal, membawa keselamatan kekal. Kau datang ke dalam dunia gelap, kau datang ke dalam dunia gelap, menyelamatkan semua manusia. Semua manusia. Katakan, hidupku yang terjerat dosa, terjerat dosa, kau tebus dengan darah-Mu mahal. Kau tebus dengan darah-Mu. Tak dapat ku balas kasih Tuhan, tak dapat ku balas kasih Tuhan. Menyelamatkan, memberkati hidupku, menyelamatkan, memberkati hidupku. Kau datang Tuhan, menyelamatkan. Kau datang, kau datang Tuhan, membawa perubahan. Aku hidup hanyalah bagimu Yesus. Engkau mati dan aku selamat. Haleluya. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita tutup ibadah pada siang hari ini. Sedang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita naikkan pujian Yesus sekali lagi. Katakan, kau datang dari surga mulia. Kau datang dari surga mulia, membawa keselamatan kekal, membawa keselamatan kekal. Kau datang ke dalam dunia gelap, kau datang ke dalam dunia. Katakan, menyelamatkan semua manusia, menyelamatkan semua manusia. Hidupku yang terjerat dosa, hidupku yang terjerat dosa, kau tebus dengan darah-Mu kudus, tebus dengan darah-Mu. Tak dapat ku balas kasih Tuhan, tak dapat ku balas kasih
kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Mari kita berdoa untuk Bapak Gembala kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kepada kami Tuhan. Gembala kami. Kami dengan berlimpah-limpah Firman Tuhan. Gembala. Penyertaan Di dalam nama Yesus, minyak Gembala, urapan yang Tuhan kepada kami. Tuhan untuk kami dalam nama Yesus. Berikan roh takut, berikan roh kebijaksanaan, berikan kasih di dalam nama Yesus. Menyampaikan kata-kata nasihat-Mu Haleluya. semakin luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau terus akan mengangkat keluarga Bapak Gembala kami. Dalam nama Yesus. Gembala Yes. anak-anaknya, Haleluya. isi rumah tangganya akan terus naik. Amin. Turun menjadi Dalam nama Yesus. kepala bukan Yes. ekor. Dalam nama segala Yesus. usaha pekerjaan yang Terus mereka berjalan. kerjakan, keluar masuk mereka Tuhan Yes. berbuat berhasil. Amin. Segala keperluan yang mereka butuhkan Tuhan penuhi. Terima kasih Amin. Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap pelayan Tuhan yang sudah melayani. Bapak, terima kasih. Setiap pelayan Tuhan yang sudah melayani, tim praise and worship, tim musik Tuhan, asal semuanya dari atas mimbar sampai bawah mimbar. Tuhan, Engkau memberikan upah yang sama, Amin. pengurapan Tuhan yang Amin. spesial, Tuhan Amin. mengurapi Amin. setiap Yes. hari dengan pengurapan yang Haleluya. baru. Kami percaya mereka yang tersetia, makanan minuman mereka pasti Amin. diberikan, pekerjaan dan kesehatan mereka terpelihara oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau terus memberikan satu hal yang spesial hamba-hambamu yang setia melayani, yaitu roh yang takut akan Tuhan, kerendah hati yang kesetiaan, kejujuran, ketaatan, menghormati Tuhan, Yes. tunduk pada otoritas Haleluya. yang Amin. ada pada setiap Amin. hamba-hambamu yang melayani. Yes. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk pelayan Tuhan yang sudah datang hari ini dan jemaat-jemaat Tuhan yang sudah datang. Tuhan, kami percaya mereka yang datang, mereka sudah disembuhkan, yang sakit disembuhkan, yang terluka Tuhan Engkau pulihkan, Dalam yang nama Yesus. terikat Tuhan sudah lepaskan. Tuhan, mereka pulang membawa satu kemenangan, satu Amin. pembaharuan, Amin. transformasi roh Yes. terjadi atas hidup Haleluya. mereka. Terima kasih live streaming, kami percaya Tuhan Engkau memberikan berkat yang Amin. sama dalam kehidupan mereka. Amin. Amin. Kami percaya Tuhan, tolongan perlindungan Tuhan Haleluya. atas hamba-Mu Haleluya. yang hadir, agar setiap jemaat-Mu yang setia, baik di rumah, baik yang mengikuti di mana saja, di gereja, Tuhan Haleluya. Engkau memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan, mungkin ada yang sakit Tuhan Engkau telah Dalam- sembuhkan. dalam nama Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Merindukan Tuhan, Yes. rohnya terus open Amin. di dalam tubuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih, Yesus. Kami berdoa untuk bangsa negara kami. Ya. Tuhan, kami percaya Engkau terus memberikan ada satu pemulihan yang besar Amin. pada bangsa kami. Tuhan curahkan roh pertobatan Dalam atas nama bangsa Yesus. kami. Tuhan melindungi agar bangsa Amin. Indonesia Amin. mengalami Amin. satu Amin. perubahan di Yes. dalam jiwa. Amin. Oh, normal ini terjadi satu perubahan besar. Haleluya. Setiap Dalam kali nama Yesus. satu pemulihan, Amin. satu perubahan yang Amin. baru yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Oh, Presiden kami Tuhan berkati, wakil Amin. Presiden Tuhan berkati. Amin. Yes. Tuhan, mereka yang berdiri di garda depan, di baris depan. Haleluya. Setiap mereka Tuhan Engkau bungkus mereka di Dalam kuasa nama darah. Yesus. Begitu juga para medis Tuhan, Ya, yes. relawan, oh suster-suster Tuhan, Haleluya. mereka yang menangani COVID-19. Tuhan, Engkau bungkus mereka dengan kuasa darah. Amin. Sehingga Tuhan, Yes. mereka mengalami satu Haleluya. kekuatan yang baru dalam Yes. kehidupan mereka. Mereka Nama mampu Yesus. menangani, Dalam mampu nama- berperan di dalam Haleluya. peperangan COVID-19 ini. Yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. atas setiap perlindungan Tuhan, penyertaan Amin. Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saatnya kami akan menerima berkat Haleluya. dari Bapak Gembala kami. Haleluya. Saudara yang punya persoalan, masalah baik di gereja maupun yang ada di rumah, saudara angkat tangan. Yang ada sakit, saudara tumpang tangan di tempat yang sakit.
Saya berdoa bagi saudara, Bapa, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat di hadapan Engkau dengan persoalan mereka masing-masing. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kehendak-Mu yang jadi atas hidup mereka, bukan kehendak si jahat. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, keinginan Tuhan yang terjadi atas hidup setiap jemaat-Mu, anak-anak-Mu, jemaat Victory, baik yang beribadah hari di tempat ini maupun di rumah mereka masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus, kehendak Tuhan yang terjadi, keinginan Tuhan yang terjadi, dan mujizat Tuhan yang terjadi dalam hidup mereka. Aku perintahkan berkat Tuhan mengalir dalam hidup mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan Tuhan yang menyertai dan memberkati Abraham, demikian juga Tuhan yang menyertai dan memberkati kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan sama-sama, di dalam nama Tuhan Yesus, terbit terang Tuhan atas hidup kami, atas gereja kami, atas usaha pekerjaan, mata pencarian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, terbit terang Tuhan atas keluarga kami, atas suami, istri, anak-anak kami, cucu menantu kami, orang tua kami. Terbit terang Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus atas seluruh anak buah kami, atas semua yang bekerja dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, terbit terang Tuhan atas semua jemaat-jemaat Victory. Di dalam nama Tuhan Yesus, terbit terang Tuhan atas Indonesia, atas presiden, atas semua aparat-aparat yang bekerja dari pusat sampai daerah. Terbit terang Tuhan menyinari di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau yang memberkati Abraham, Engkau yang memberkati kami juga, baik yang di gereja ini maupun yang di rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang kami menerima berkat dari Engkau. Kami mengangkat tangan di hadapan Engkau. Mari berkati kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari pulang ke rumah masing-masing, kembali ke aktivitas kita masing-masing. Terimalah dan bawalah berkat anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih sayang kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, urapan nasihat dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat dari Tuhan Yesus Kristus menyertai, memberkati kita semua mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Siapa yang percaya katakan amin. Tuhan berkati kita. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa difoto dulu sama-sama. Berkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan mempau daerahku, dan kiranya tangan Tuhan menyertai kita semua, dan kiranya Tuhan menyertai dan melindungi aku daripada malapetaka, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kita. Kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan jawabku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita foto sama-sama dulu. Ayo. Kuasamu membebaskanku, tebus hidupku. Kebaikanmu nyata atasku, ubah hidupku.